Kota Melabuh di ujung negeri, gurunya bijak dan penuh semangat. Bersama rekan sejawat, berkolaborasi. GTK hebat, Indonesia kuat. SMP Negeri 3 Wela Barat terletak di Desa Lubuk Pasiara, Kecamatan Wela Barat, Kabupaten Aceh Barat. Sekolah ini terletak di wilayah pertanian serta perkebunan sawit milik warga setempat. Sekolah ini berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Melabuh. Saya menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari kampung domisili menuju ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Santi Rahmadani, SPDGR, Guru Bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Wela Barat, sekaligus Ketua Komunitas Guru Belajar di SMP Negeri 3 Wela Barat. Saya mengikuti apresiasi GTK 2025, kategori GTK Pelopor Komunitas Belajar dengan judul Si Kompas, Sinergi Komunitas Penggerak Aksi Sejawat. Semangat membangun negeri bersama Komunitas Guru Belajar SMP Negeri 3 Wela Barat. SMP Negeri 3 Wela Barat dikategorikan sekolah kecil karena hanya mempunyai 3 rombongan belajar, 16 orang peserta didik, serta 14 orang guru. Namun demikian, semangat belajar terus kami kembangkan. Inovasi pembelajaran terus dilakukan. Meskipun sekolah kami sekolah kecil, tetapi kami mempunyai tekad untuk memberi perubahan bagi pendidikan di Aceh Barat. Tahun ajaran 2024-2025 menjadi masa yang penuh perubahan di SMP Negeri 3 Wela Barat. Saat itu, kurikulum Merdeka mulai diterapkan di sekolah kami. Namun, perubahan besar ini datang tanpa kami tahu harus bagaimana memulainya. Sekolah kami bukan sekolah penggerak dan tidak ada satu guru di antara kami yang menjadi guru penggerak. Kami seperti berlayar di laut tanpa kompas, bersemangat tapi tidak tahu arah. Sebagai guru, saya tahu bahwa perubahan kurikulum bukan sekedar mengganti dokumen, melainkan mengubah cara berpikir, cara belajar, dan cara mendidik. Namun kenyataannya, banyak dari kami belum memahami esensi dari kurikulum Merdeka saat itu. Pada tahun 2024, saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh MGMP Bahasa Inggris. Kami belajar langsung bagaimana penerapan kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan di sekolah penggerak. Sepulang dari pelatihan itulah, saya merasa terpanggil untuk membagikan pengetahuan ke rekan sejawat di sekolah saya. Bukan karena diminta, tapi karena saya sadar, kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Saya ingin segera membentuk komunitas belajar di sekolah kami sebagai langkah pertama dalam penerapan kurikulum Merdeka. Sejak saat itu tercetus ide bahwa kami membutuhkan wadah untuk belajar bersama, berbagi praktik baik dan saling menguatkan. Itulah awal terbentuknya komunitas guru belajar SMP Negeri 3 Wela Barat. Sejak saat itu saya resmi ditunjuk sebagai penggerak komunitas. Komunitas guru belajar ini hadir dengan semangat Si Kompas, sinergi komunitas penggerak aksi sejawat sebagai arah baru bagi perubahan di SMP Negeri 3 Wela Barat. Langkah pertama selalu yang paling berat. Membangun semangat belajar bersama tidak semudah membagikan undangan pertemuan. Beberapa guru masih ragu, khawatir kegiatan ini hanya akan menambah beban. Sebagian lain merasa belum siap berdiskusi karena menganggap diri belum cukup paham. Di sisi lain, kami juga menghadapi tantangan eksternal, minimnya informasi dan referensi penerapan kurikulum Merdeka. Saya menyadari jika dibiarkan, kebingungan ini akan menjadi hambatan besar dalam proses belajar peserta didik. Karena itu, saya berusaha mencari cara agar kami bisa belajar bersama, tidak hanya secara individu. Selain itu, saya memperhatikan masalah lain yang tak kalah penting, yaitu kemampuan guru dalam mengelola kelas. Kami perlu cara baru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Di titik inilah saya menyadari tantangan ini bukan masalah individu, tapi tantangan kolektif. Dan solusinya pun harus kolektif, belajar bersama. Langkah awal yang saya tempuh adalah membuka ruang diseminasi terbuka.
Dalam mewujudkan pergerakan komunitas ini, kami membentuk tim kecil. Tim kecil inilah yang menjadi pergerakan awal komunitas secara terstruktur. Tak lupa pula mendiskusikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah tentang kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang sudah sering kami lakukan adalah desiminasi. Desiminasi dilakukan sebagai tindak lanjut yang kami lakukan setiap kali selesai pelatihan dari luar sekolah. Tak jarang pada kesempatan ini saya menyisipkan game-game seru agar guru bersemangat dan senang dengan kegiatan ini. Hal ini juga tak lepas dari prinsip pembelajaran mendalam, yaitu bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Selanjutnya kegiatan diskusi. Ini biasanya bersifat urgen, ada hal-hal yang harus segera diselesaikan bersama. Selanjutnya, kegiatan berbagi praktik baik. Hal ini sangat kami senangi di mana kami dapat belajar dari pengalaman rekan guru. Selain itu juga lahir inovasi Si Baca sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas membaca peserta didik. Hal ini berhasil meningkatkan tingkat kemampuan literasi murid terbukti pada rapor pendidikan tahun 2025. Oleh karena itu, kami ingin berbagi praktik baik ini ke satuan pendidikan lain yang mengalami hal serupa dengan kami. Dengan harapan dan semangat sejak awal komunitas ini dibentuk, dampak nyata yang diharapkan adalah adanya kemajuan dari cara mengajar guru yang berpengaruh pada hasil capaian peserta didik. Mulai tampak praktik baik yang guru-guru di sekolah kami terapkan, seperti adanya pembelajaran berbasis digital. Peserta didik tampak bersemangat dalam pembelajaran. Pada pembelajaran PJOK, Pak Fuji selaku guru tak hanya melakukan praktik di lapangan tetapi juga memaparkan tayangan video yang dapat membantu peserta didik memahami pembelajaran. Kemudian mata pelajaran seni budaya. Bu Hernawati selaku guru tak hanya berbenah teori di buku tetapi langsung mempraktikkan aktivitas seni itu sendiri. Perjalanan komunitas guru belajar mengajarkan saya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dulu saya takut ide komunitas ini akan ditolak. Saya khawatir rekan-rekan guru merasa terbebani. Namun ternyata saya salah. Guru-guru justru menunjukkan antusiasme luar biasa. Mereka hadir bukan karena diminta, tapi karena merasa butuh. Mereka datang dengan semangat belajar yang tumbuh dari kesadaran diri, dan bagi saya itu kemenangan sejati. Kini komunitas kami bukan hanya sekedar wadah diskusi, tapi sudah menjadi rumah bagi semangat belajar sepanjang hayat. Setiap guru di dalamnya adalah pembelajar dan penggerak. Kami percaya ketika guru tumbuh, maka murid pun akan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas guru belajar hadir sebagai wadah di mana guru saling berbagi praktik baik, melakukan diseminasi bahkan pengimbasan di luar sekolah yang digerakkan oleh Bu Santi Rahmadani. Dengan hadirnya komunitas guru belajar memberi manfaat dan perubahan bagi pendidikan kita. Saya sebagai koordinator komunitas guru belajar, sekaligus ketua laboratorium IPA. Hadirnya komunitas ini sangat bermanfaat. Kami guru dapat berdiskusi, bertukar pikiran tentang pengembangan pembelajaran. Misalnya Bu Santi, ketika pulang pelatihan pasti melakukan diseminasi bagi kami guru. Menurut saya sangat penting berkolaborasi antar guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terutama literasi. Seperti dengan adanya inovasi Si Baca, alhamdulillah di sini sudah bisa peserta didik membaca. Semoga komunitas ini terus memberi dampak yang baik. Dari satu sekolah kecil di Aceh Barat, kami ingin menyalakan nyala kecil perubahan yang bisa menyinari negeri. Saya belajar bahwa menjadi pelopor bukan berarti berjalan paling depan, tetapi berani memulai ketika belum ada yang bergerak. Pelopor bukan soal siapa yang tahu paling banyak, tapi siapa yang mau mengajak dan membuka jalan. Melalui komunitas guru belajar dengan semangat Si Kompas, saya belajar bahwa kepemimpinan sejati tumbuh dari kolaborasi, bukan kompetisi. Kami belajar bersama, bertumbuh bersama, dan bergerak bersama.
Dari guru, oleh guru, untuk negeri. Dari Aceh Barat untuk negeri, salam kolaborasi.